Shalom, perkenalkan nama saya Susan Bandediling. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Teologi UKI Toraja. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Dogma 4 tentang Eklesiologi. Dalam kesempatan pada saat ini, saya akan membahas mengenai peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa kita sebut dengan IPTEK bagi gereja dan bagaimana gereja bertanggung jawab terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama-tama, mari kita mengetahui apa itu gereja dan apa itu IPTEK. Kata gereja dalam bahasa Portugis yaitu igreja, dan dari bahasa Yunani disebut eklesia yang artinya dipanggil keluar. Juga eklesia berarti sekumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju ke dalam terang. Yang kedua, sekaitan dengan pembahasan kita pada saat ini, yaitu bagaimana gereja dan IPTEK, kita juga perlu mengetahui apa itu IPTEK. Jadi, apa itu ilmu pengetahuan dan teknologi? Ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan, definisi IPTEK ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. IPTEK memang telah sangat berperan dalam mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik. Tetapi harus pula disadari bahwa IPTEK dapat pula menimbulkan ancaman dan ketakutan terhadap umat manusia. Kecenderungan manusia menyalahgunakan IPTEK untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, dan golongan masing-masing dapat merusak alam, saling membinasakan antar manusia, dan bahkan menyangkal Allah. Pengaruh teknologi di Indonesia sangatlah berkembang pesat dengan begitu cepat. Karena globalisasi mempengaruhi aspek kehidupan mulai dari komunikasi dan ciri khas seseorang. Secara khusus bagi pemuda dan pemudi saat ini sangat terpengaruh oleh zaman globalisasi, mulai dari gaya hidup, komunikasi, dan bahasa di zaman sekarang ini yang penuh dengan gaya yang modern. Tetapi di balik semua kelemahan dari IPTEK, tentunya begitu banyak dampak positif atau manfaat yang bisa kita peroleh. Bagi gereja khususnya, dalam pelayanan, IPTEK diakui telah semakin memudahkan pelayanan dalam rangka pemenuhan misi gereja. Diakui pula bahwa IPTEK juga telah mengubah pola-pola pelayanan gereja dan pengkomunikasian Injil. Perubahan-perubahan pola itu memang dituntut sebagai akibat dari perubahan pola-pola kehidupan masyarakat, akibat pengaruh modernisasi serta penerapan ilmu di dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Karena perubahan-perubahan itu akan semakin berkembang di masa-masa mendatang, yang merupakan konsekuensi dari diterapkannya IPTEK sebagai salah satu instrumen dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia, maka gereja pun harus semakin berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan berbagai sarana komunikasi modern untuk mengkomunikasikan Injil secara khusus di saat ini, seperti dalam masa-masa pandemi COVID-19 atau biasa kita sebut dengan Corona. IPTEK sangat berperan penting dalam pelayanan, mengingat dengan situasi pandemi saat ini, kegiatan peribadahan di gereja diminimalisir, bahkan beberapa bulan terakhir masing-masing jemaat melakukan ibadah di rumah. Oleh karena itu, melihat sisi kelemahan dan kelebihan dari IPTEK, disinilah gereja menunjukkan tanggung jawab terhadap IPTEK dengan berdasarkan kesaksian Alkitab sebagai firman Allah. Sisi gelap dan menakutkan dari IPTEK tidak terletak di dalam IPTEK itu sendiri, melainkan di dalam diri manusia yang selalu cenderung untuk melawan Allah dan mendatangkan kerusakan terhadap sesamanya dan lingkungan hidupnya.
Seperti kita bisa lihat di dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oleh karena itu, gereja perlu melakukan pendampingan terhadap warga jemaat untuk dapat dan secara bijaksana mempergunakan alat-alat canggih. Gereja harus mengajarkan pentingnya filter bagi kemungkinan bahaya negatif seperti pornografi dalam dunia maya. Gereja juga perlu melihat dan memaksimalkan sisi positif dari iptek dengan mengambil peran gereja terhadap iptek itu sendiri. Oleh karena itu, gereja harus terus-menerus memberikan bimbingan moral, etik, dan spiritual bagi warganya yang berkecimpung dalam pengembangan dan penerapan iptek, agar hal itu dilakukan demi untuk kesejahteraan umat manusia. Gereja bahkan lebih jauh perlu mengantisipasi perkembangan iptek di masa depan dengan mempersiapkan jemaatnya untuk kemungkinan sesuatu yang belum ada tercipta, tetapi pasti akan ada di masa depan. Gereja harus mampu dan berani menyuarakan nasib mereka yang tertinggal, miskin, dan lemah, agar jangan terus-menerus menjadi korban modernisasi dan penyalahgunaan kuasa, termasuk kuasa iptek. Sebaliknya, agar justru mereka itulah yang menjadi sasaran dan pilihan yang didahulukan dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan manusia melalui pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pada saat ini. Jika ada perkataan ataupun kalimat yang saya ucapkan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian lewat video pada saat ini, saya mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatan